Sehat-sehat Kak kalian semua. Jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Thank you loh kemarin yang sudah minggu lalu sih ya, yang sudah partisipasi untuk mendukung akreditasi pewaris bangsa ya. Mailin, terus ada siapa lagi kemarin? Sam, siapa lagi ya? Iya, sayangnya pas hari H saya nggak bisa datang karena ada acara keluarga mendadak. Nggak apa-apa saya. Buat yang micro teaching juga udah sangat membantu. Ceritain dong Mei, itu kemarin produk sama Betran teh apa hasilnya? Itu join bisnis maksudnya. Mei, Ada di sini. itu produk sama Betran kemarin gimana sih? Join bisnis atau gimana? Hai Mei, cek. Oke deh, Melin lagi sibuk kayaknya. Yuk, sekarang kita belajar Gitu, Kak. yang kemarin sama Betran tuh produk kalian berdua. Oh, iya Kak, buat proyek bahasa Indonesia Kak. Oh, projectnya bikin minuman, wirausaha gitu. Proyek B Indonya kewirausahaan Kak. Terserah Iya, sih nanti. kewirausahaan. Hmm. Terus untungnya gimana? Untung dan modalnya bagi dua. Iya Kak. Mantap. Dapat untung berapa kemarin terus? Adalah Kak. Nanti tanya Kak Ima, Kak Ima tahu kayaknya. Karena kita buat laporan keuangan. Oh, HPP-nya harus jelas tuh. Harga Mei, aku mau nanya itu, kan kemarin kita udah sempat bikin proposal tuh masing-masing. Habis bikin proposal itu kita udah boleh jualan produknya kah? Eh, boleh langsung ini aja sih kan, jualan aja kan Sam. Maksudnya kayak nggak usah di pewaris bangsa, kamu mau jual keluar juga kan nggak apa-apa. Oh, berarti saya sama aku udah bisa lanjutin kali ya proyeknya. Sama tadi kemarin tuh sama si Laras kalau nggak salah ya. Bukan Laras, Keisha salah. Keisha aku sama Sarah eh bahasa Indonesianya kerja kelompok kemarin bertiga. Keisha aku sama Sarah nanti. Oh, udah nanti kita lanjutin deh. Soalnya orangnya juga di sini kok mereka dengar. Berarti kita udah bisa lanjutin. Oke, keren ya. Jadi kalian ternyata ada program wirausaha ya. Benar. Udah belajar cari duit dari kecil ya. Dari kecil. Dari usia dini maksudnya dari kecil. Oke, ya jangan lupa open cam adik-adik. Kita mau mulai pelajarannya. Yang bisa open cam ya. Ya, sekarang kita belajar pengertian percobaan. Apa itu percobaan, terus apa itu ruang sampel, dan apa itu kejadian. Nah, dari kata-kata ini coba kalian cermati dan kalian coba cari pemahaman hubungan antara percobaan dalam dunia umum dengan percobaan dalam peluang, gitu ya. Apa itu percobaan dalam pengertian umum dan pengertian percobaan dalam peluang itu apa? Lalu kemudian coba cari apa itu pengertian ruang sampel dalam peluang dan apa itu kejadian dalam peluang. Seperti apa sih contoh-contohnya? Kalau misalkan kalian punya pengertian atau ada yang terbersit dalam pikiran kalian, kalian boleh sampaikan ya. Mungkin 5 menit lah. Itu dulu yang mau Kak Bandar tanyain. Supaya nanti kalian paham kita mau belajar apa sih kira-kira. Gitu ya. Coba dipikirkan apa itu percobaan, apa itu ruang sampel, apa itu kejadian dalam peluang. Silakan. Ada yang mau kasih pendapatnya? Nggak mesti harus buka Google atau ChatGPT. Apa sih yang ada di pikiran kalian aja dengan kata peluang, terus ada percobaan tuh apa sih hubungannya gitu. Aman? Apa ya? Apa nih yang aman? Ya, itu aman dong. Oke. Ada yang mau kasih pendapatnya silakan adik-adik.
Apa sih itu percobaan, apa itu ruang sampel, apa itu kejadian? Nanti sekali lagi ini berkaitan dengan yang kemarin kita udah pelajari. Kalau kemarin tuh kita belajar konsep tentang peluang, cara mencari peluangnya seperti apa, lewat permutasi, kombinasi sama aturan pengisian tempat. Hari ini kita belajar apa itu percobaan, lalu dari percobaan itu akan ada ruang sampel. Mei, gimana Mei? Eh, aku dari ruang sampel dulu deh. Kan kalau Oke. seingat aku ruang sampel kalau di ini peluang tuh kayak semua hal yang bisa terjadi ditulis gitu. Mhm. Jadi Oke. kayak ya jadi semua probability yang bisa terjadi ditulis itu merupakan ruang sampel. Ya terus Mhm. percobaan ya melakukan si hal tersebut ya gimana ya, melakukan itunya tersebut peluang itu. Terus baru nanti ada kejadian ya gitulah. Lalu, kalau kejadian apa? Kejadian probabilitas ininya hal yang kita maunya terjadi mungkin. Oke. Thank you, Mei. Keren ya jawabannya. Next, yang lain. Kasih pendapatnya. Kak Bandar pengen dengar suara kalian pagi ini. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa, nggak mesti tepat banget. Kalau Melin, Kak Bandar tadi ya kan dia nggak buka Google, karena dia eh, pakai bahasa dia sendiri. Ya kan, Mei? Nggak buka chat GPT kan? Iya Kak. Untuk mencari pengertian ini. Apa yang terbersit dalam pikiran kalian aja? Dengar kata percobaan dalam peluang, terus peluang sampel, lalu kejadian. Kalau menurut saya percobaan itu ketika kita mau mengambil kesempatan, maksudnya ketika kita udah, misalkan kita belum pernah nyobain makanan ini, gitu kan, terus kita Hmm. cobain, terus kita jadi tahu, dan orang sampel itu kayak contoh konkretnya gitu loh. Hmm. Misalkan eh, orang udah pernah mencoba makanan ini, mereka tuh bisa menjadi sampel gitu, oh ternyata rasa makanannya itu seperti ini gitu. Dan kejadiannya kita bisa lihat secara langsung ketika mereka Hmm. mencoba makanan tersebut. Menurut saya begitu sih. Keren, keren, Contoh keren. contoh Thank you. contoh konkret. Ya, ya, ya. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Keren, keren, keren jawabannya. Next, yang lain. Ada Melin, ada Sam yang udah kasih pendapatnya. Walaupun kata-katanya sedikit berbeda, hampir mirip ya pengertiannya ya. Ada yang mau kasih jawaban yang lain? Apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian? Sepengetahuan kalian aja. Pemahaman kalian tuh apa sih? Jawabanku keren padahal aku nggak buka apa-apa ini, nggak buka ChatGPT, Iya. nggak buka Google. Jadi pakai bahasa sendiri. Iyalah, itu kan hanya tools ya untuk menolong, tapi bukan berarti kita bergantung sama Google atau ChatGPT kan, betul ya? Oke, Zer, apa tuh percobaan, apa itu ruang sampel, apa itu kejadian? Menurut Zera aja, nggak usah apa sih yang terbersit di pikiran Zera tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian dalam peluang tuh kira-kira seperti apa? Zer, gimana Zer? Mau kasih pendapatnya ke Zer? Apa pengertian percobaan, ruang sampel, sama kejadian? Oh ya, sorry, kirain. Hmm. Gimana? Kalau percobaan, mungkin itu kayak eh eksperimen mungkin. Hmm. Jadi kegiatan eh, yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu atau menghasilkan hasil. Hmm. Ruang sampel, Apa hmm, tuh? Ada ruang, ada sampel. Sampel itu kan kayak ruang untuk membuat sama suatu percobaan ya. percobaannya. Iya, sampel itu kan percobaan ya, contoh gitu ya. Terus kejadian apa? Kalau kejadian itu hasilnya mungkin. Hasil Oke. dari yang kita udah Lakukan percobaan. ya.
Oke. Kirain kejadian Zera mau jawab itu kitab pertama di Alkitab itu. Enggak ya? Oh, kejadian 1. Oke. Thank you. Hampir mendekati ya. Antara jawaban saya Melin sama Zera. Next, Kak Bandar mau dengar suaranya Lia dong. Li, Ya, Kak, pagi, Kak. apa tuh? Kira-kira Li? Kalau untuk percobaan itu yang kebayang-bayang di pikiranku sih, kayak semacam, apa ya, chance yang diambil, untuk menghasilkan suatu, ya untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, gitu. Mm-mm. Jadi yang kita coba, ya suatu chance yang kita coba ambil, gitu. Mm-mm. Untuk ruang sampel itu, sepertinya ya, berbagai probabilitas atau, kemungkinan yang bisa tercapai gitu, Jadi, dengan pengambilan si chance ini. Dan kejadiannya yaitu hasil yang terdapat dari pengambilan chance tersebut. Oke. Keren. Oke, Kak Bandar mau dengar suara Kathleen dong. Kate, apa tuh Kate? Percobaan, ruang sampel sama kejadian. Kira-kira apa sih? Pakai bahasa sendiri aja nggak apa? Saya, Pak. Heeh. Saya? Iya, Kate, betul Kate. Oh. Menurut saya sih percobaan tuh kayak percobaan ulangan gitu. Kayak coba lagi. Oke. Sample Next. room, Hmm. ruang sampel tuh kayak percobaan itu ditaruh di ruang sampel, terus disampelkan jadi kejadiannya. Mm-mm. Itu Kejadian kira-kira apa? Itu saja, Pak. Itu aja ya. Oke. Thank you semuanya. Nah, sekarang Kak Bandar coba menyimpulkan dari semua jawaban kalian. Udah hampir benar, hampir mirip semua. Dan ternyata kalian ngerti ya, apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Jadi, pelajaran kita tutup di sini, karena kalian sudah ngerti semua. Gak usah lagi ya kita lanjutin ya. Oke, enggak bercanda ya. Ya, nah itu percobaan itu pengertiannya dalam peluang itu suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Jadi dari percobaan itu nanti ada beberapa kemungkinan hasil yang akan kita dapatkan. Tergantung nanti apa yang ada di soalnya, keterangan seperti apa yang diminta. Ya, nangkep ya. Jadi percobaan itu adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Namanya percobaan, uji coba gitu ya. Next, ruang sampel. Tadi betul yang kata Melin, kata Sam, sama kata Lia dan Caitlin. Ruang sampel itu himpunan semua hasil. Jadi semua hasilnya kita himpun dulu, kita kumpulin dulu. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya yang mungkin muncul dari setiap percobaan. Ya. Ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin muncul. Gak apa-apa, masih mungkin berarti kita masukkan ya sebagai ruang sampel gitu. Sekalipun nanti kemunculannya nggak diharapkan atau dia nggak muncul. Ya, namanya kemungkinan itu kan tidak selalu harus terjadi, betul nggak? Betul? Apakah semua kemungkinan harus terjadi kan nggak? Betul ya? Misalkan, hari ini kemungkinan hujan Pak, tapi apakah hari ini tentu hujan atau enggak? Kan belum tentu. Ya kan? Sekalipun tadi pagi udah mendung, ini cerah lagi gitu. Ya kan? Kayak ibaratnya ngomongnya perakiraan ya, kemungkinan tuh perkiraannya muncul apa enggak gitu. Oke ya, yuk lanjut. Percobaan ruang sampel. Nah, di dalam ruang sampel itu nanti ada namanya titik sampel. Titik sampel itu anggota-anggota yang ada di dalam ruang sampel. Ada ruang sampel keseluruhannya,
Lalu ada titik sampelnya. Titik sampel itu anggota-anggotanya yang ada di dalam ruang sampel tersebut. Misalkan ada ruang sampelnya ada 6. Ya, contoh ada mata dadu. Mata dadu itu kan 6 ya. Satu dadu itu kan punya 6 mata. Nah, ruang sampelnya 1 sampai 6, tapi titik sampelnya masing-masing. 1 sebagai titik sampel, 2 sebagai titik sampel, sampai 6 juga sebagai titik sampel. Masing-masing, kalau titik sampel itu masing-masing. Tapi kalau ruang sampelnya itu keseluruhan. Bisa dimengerti perbedaan ruang sampel dan titik sampel? Ada pertanyaan nggak untuk membedakan titik sampel dan ruang sampel? Ruang itu yang ada di dalam itu semua, kalau titik sampel masing-masing. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Perbedaan ruang sampel dan titik sampel. Thank you buat yang sudah open cam. Yang lain jangan lupa open cam ya. Han, thank you Han. Oke, terakhir kita belajar tentang kejadian. Apa itu kejadian? Ya, thank you Nathaniel. Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian itu yang udah terjadi dan yang udah keluar. Himpunan bagiannya. Tapi yang sudah keluar itu kan bagian dari ruang sampel. Betul nggak? Percobaannya, kegiatannya, ruang sampel itu semua yang ada di dalam percobaan yang muncul, yang mungkin, titik sampel anggota-anggotanya, kejadian itu hasil akhirnya, outputnya apa yang diminta dari percobaan tersebut. Bisa dibedakan percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian? Silakan dicatat kalau kalian butuh, biar kita lanjut. Kalau udah kasih jempolnya ya. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau kasih jawaban yang lain nggak? Tentang pengertian ini dulu aja. Kalau udah ini udah paham, udah enak nanti ke belakangnya. Membedakan percobaan, ruang sampel, sama kejadian. Sudah? Kita lanjut? Atau masih ada yang mau mencatat? Gak tahu, di Kak Bandar cuma ada Nathaniel dan Hana tadi yang buka kamera. Yang lain ketutupan semua nih. Apa memang ditutup atau memang sinyalnya Kak Bandar nggak bagus? Udah aku screenshot Pak Bandar ininya. Oke, thank you Sam. Ada pertanyaan nggak? Sudah lebih menjawab? Thank you Sejauh Keisha. ini belum ada. Aman ya? Nggak bingung ya? Apa itu percobaan, apa itu kejadian, apa itu ruang sampel, dan titik sampel. Lanjut ya? Yuk, Boleh Pak Bandar. kita lanjut ya. Nah, kejadian itu ada 2. Yang pertama itu kejadian sederhana namanya. Ya, jadi kejadian yang simple, nggak rumit gitu ya. Lalu ada kejadian majemuk. Nah, apa bedanya kejadian sederhana dan kejadian majemuk? Dilihat dari titik sampelnya. Kejadian sederhana itu kejadian yang punya titik sampelnya cuma 1. Kejadian yang hanya mempunyai 1 titik sampel. Itu kejadian sederhana, hanya 1 titik sampelnya. Lalu kejadian majemuk, itu kejadian yang mempunyai titik sampel lebih dari 1. Oke. Bisa dikatakan kejadian sederhana itu kejadian tunggal atau elementer. Lalu kejadian majemuk itu ya lebih dari 1. Majemuk ya, banyak gitu. Minimal 2 lah, 2 titik sampel kalau majemuk. Bisa dipahami perbedaan kejadian sederhana dan kejadian majemuk? Kalau sudah, boleh dicatat. Nanti kita belajar tentang peluang suatu kejadian. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya, dikit ya, silakan.
Iya, kalau sudah kita lanjut ya. Nggak ada pertanyaan sampai sini? Aman? Oke, aman ya. Ya. Nah, sekarang kita belajar peluang dari suatu kejadian. Nah, yang pertama, Kak Bandar mau kasih menghitung peluang suatu kejadian menggunakan frekuensi nisbi. Apa tuh frekuensi nisbi? Ada nggak yang punya yang ngerti apa itu frekuensi nisbi? Frekuensi nisbi itu apa sih? Ada yang mau coba kasih jawabannya? Apa itu frekuensi nisbi? Coba cari pengertian frekuensi nisbi dalam peluang tuh apa sih? Apa sih frekuensi nisbi itu kira-kira dikit. Konsepnya udah Kak Bandar kasih, tinggal pengertiannya aja. Nanti dari pengertiannya kita baru tahu melihat ke konsepnya. Apa tuh frekuensi nisbi? Ada yang tahu nggak? Kak Bandar coba tambahin di bawahnya ya. Satu frekuensi nisbi Kak Bandar masukin coba di sini. Semoga ini bisa menolong buat kalian bisa mengerti satu frekuensi nisbi. Oke, sudah terlihat belum apa pengertian frekuensi nisbi? Frekuensi nisbi itu atau relatif frekuensi dalam peluang itu perbandingan antara frekuensi suatu kejadian. Lagi-lagi ngomongin frekuensi suatu kejadian, lalu dengan jumlah seluruh percobaan. Jadi perbandingan seluruh kejadian, frekuensi suatu kejadian dengan seluruh percobaan. Jadi dibandingkan antara dua itu. Oke, share screen Kak Bandar kelihatan nggak? Soalnya di Kak Bandar gelap. Cek, cek. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke. Jadi frekuensi nisbi itu perbandingan antara frekuensi suatu kejadian dengan jumlah seluruh percobaan. Nah, di sini ada permisalan. Misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali. Suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali. Ya, sebanyak N kali. Suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali. Nah, jika kejadian E muncul, jadi yang diharapkan muncul adalah kejadian E. Ya, apa itu kejadian E, Kak? Itu yang diharapkan munculnya. Nanti kita tergantung lihat di soalnya seperti apa. Yang munculnya apa yang diharapkan. Ya, jika kejadian E muncul sebanyak K kali, gitu ya, dengan Oh, kayaknya sinyal.
Kak Bandar terlempar ya tadi ya? Oke, bentar. Nah, share screen-nya udah terlihat? Sudah terlihat share screen-nya? Udah kelihatan Pak Bandar. Oke. Nah, silakan dicatat dulu. Nanti kita lihat contoh soalnya peluang frekuensi nisbi ini seperti apa sih contohnya. Sudah? Yuk, kalau udah kita lihat contoh soalnya. Silakan dicatat dulu, kita mau lihat contoh soal. Oh iya, UAS atau PAS kita untuk semester 1 nanti di sekitar tanggal 8 sampai 11 ya, di minggu kedua. Terus buat yang mau daftar outing, masih bisa sampai hari Jumat ya. Hari Jumat kita tutup pendaftarannya, karena kita mau booking si Tanzania-nya. Sudah? Yuk kita lihat soalnya ya. Nanti pakai konsep yang ini, peluang E, berapa kejadian E-nya yang diharapkan muncul, tinggal dibagikan dengan banyak percobaan. Nah, contohnya begini, sebuah bilangan asli diambil secara acak. Sebuah bilangan asli diambil secara acak. Nah, bilangannya ada berapa aja? Bilangannya ada 1 sampai 9. Sebuah bilangan asli diambil secara acak. Jadi cuma satu yang diambil. Dari bilangan 1 sampai 9 cuma satu angka yang diambil. Nangkap ya? Nah, lalu kemudian ada percobaan E. Jika E adalah kejadian munculnya bilangan genap, E tadi itu adalah kejadian munculnya bilangan genap, hitunglah nilai peluang kejadian E. Nah, kita harus tahu dulu, angka 1 sampai 9 itu bilangan genapnya berapa aja? Bilangan genapnya kan berarti yang ini doang nih. 2, 4, 6, 8. Ada berapa bilangan genapnya? 4. Ya, jadi kejadian E-nya yaitu kejadian munculnya bilangan genap cuma punya 4 titik sampel yang diharapkan. Ya. Maka peluang E-nya seperti yang ada di sini. Peluang E tadi kan K per N. K-nya kan 4. Lalu N-nya kan itu banyak bilangannya, yaitu 9. Jadi 4 per 9. Gitu. 4 per 9 bisa disederhanain lagi nggak? Bisa disederhanakan nggak 4 per 9? Nggak bisa ya, mentok ya. Nggak bisa kan? 4 per 9 itu nggak bisa disederhanakan lagi kan? Kecuali langsung dibagi hasilnya. Ini contoh soalnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ini soalnya bakalan keluar di ujian nanti kah Pak Bandar?
Nah, itu nanti belum tahu, Sam. Yang jelas ini Kak Bandar kasih dulu, nanti untuk ujiannya nah, Kak Bandar belum tahu, nanti harus milah-milah. Karena nggak boleh maksimal, paling cuma 20 soal supaya waktunya cukup gitu ya. Jadi dari semua materi Kak Bandar berusaha merangkum 20 soal aja yang udah kita pelajarin semester 1 ini. Mungkin bisa kurang dari 20 mungkin. Mungkin cuma 15 karena waktunya kita pakai jam pelajaran seperti ini. Kemungkinan ya, nanti kita kabarin lagi. Gitu. Untuk PAS nanti bulan Desember ya. Kira gimana Kira? Kak, aku mau nanya, soalnya kan tahun lalu aku nggak ikut komunitas. Jadi kalau Kak Bandar itu kayaknya di Google Meet gitu ya. Hah? Jadi kalau Kak Bandar tuh si PAS-nya tuh di Google Meet gitu ya Kak. Soalnya aku tahun lalu nggak ikut komunitas. Ngawas apa tuh? Bukannya masuk PAS-nya. PAS-nya. PAS-nya tuh ya kalau Kak Iya, Bandar ada kayak Google Meet ini ya. iya. PAS-nya Google Meet. Kita semua Google Meet pakai. Nah, thank you. Nah, kecuali nanti ada perubahan pakai Zoom, pasti kita infoin. Karena Zoom kita terbatas cuma ada 3. Takutnya yang... Ah iya, Ibu. Sevin, neneknya Nathan nanyain kapan Nathan bisa makanya mamanya waktu itu orang Manado kan yang duduknya neneknya Yuk, lanjut soal yang kedua. Coba kalian lihat soal yang kedua ini. Sebuah dadu dilempar 20 kali. Dan angka yang diharapkan muncul itu cuma angka 6. Nah, si angka 6-nya munculnya sebanyak 4 kali. Peluangnya berapa? Peluang kejadian E-nya berapa? Yang diharapkan munculnya angka 6. Sebanyak 4 kali. Dadunya tapi dilemparnya 20 kali. Jadi 20 kali dilempar, ternyata si angka 6 selama 20 kali itu, si angka 6 tuh muncul cuma 4 kali. Gitu. Jadi peluang angka 6-nya berapa? Peluang kejadian E-nya berapa? 4/20. 4 per 20. Tapi disederhanain lagi. 4/20. Oke, thank you. Yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Anda bilang 4/20. Ada yang punya jawaban lain nggak? Jadi ada dadu, satu dadu dilempar 20 kali. Gitu ya. Senang kan pernah main dadu lah ya. Nggak tahu zaman kalian masih main dadu nggak sih? Zaman Kak Bandar masih senang main dadu. Karena banyak permain yang pakai dadu. Zamannya Kak Bandar. Nah, ketika satu dadu dilempar 20 kali, selama 20 kali pelemparan itu, si angka 6-nya muncul cuma 4 kali. Gitu. Oke? Sama Jadi, Kak, kayak Hana jawabannya. 4/20. Oke, berarti K-nya 4 ya? K-nya 4, N-nya 20. Maka peluang E-nya kan tinggal K per N kan? K-nya 4, N-nya 20. Kalau disederhanain berapa nih 4/20? 1/5. 1/5. Kalau dalam bentuk persentase berapa tuh? 1/5 tuh. Dalam bentuk persen, dia berapa? 1/5 itu berapa persen sih? 1/5 kali 100%. Berapa tuh? 20. 20%. Jadi bisa 4/20, bisa 1/5, bisa 20% peluangnya. Ya. Bisa dipahami untuk
menghitung peluang suatu kejadian dengan frekuensi nisbi. Ingat tadi frekuensi nisbi itu pengertiannya perbandingan frekuensi suatu kejadian dengan jumlah seluruh percobaannya. Frekuensi nisbi itu perbandingan frekuensi suatu kejadian dengan jumlah seluruh percobaannya. Ini jumlah seluruh percobaannya kan 20. Frekuensi munculnya kan cuma 4 kali, jadi 4/20, udah itu doang. Sesuai tadi pengertian frekuensi nisbi. Silakan dicatat, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kalau udah kita mau absen, kita lanjut lagi hari Selasa depan. Terima kasih Pak Bandar. Sudah? Saya sudah di screenshot? Ini mau Pak Bandar. Oke. Semoga kita beresnya buat materi ini di akhir November ya. Yang penting, Udah beres Pak Bandar screenshotnya. oke. Ya, absen ya. Thank you buat yang sudah open cam. Dari awal sampai akhir ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan ya. Bye. Jangan lupa, Selasa depan kita outing. Jadi nggak ada kelas ya. Selasa depan kita outing tanggal 25 ya. Berarti kita ketemu lagi tanggal 26 nanti ya. Yang ikut outing kita bareng-barengan ikutan berangkat ya. Oke, thank you semuanya, bye-bye. Makasih Kak. Terima kasih Pak Bandar. Ya, Terima kasih, Kak. yuk. May, thank you.